Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita dari kelompok 7 yang beranggotakan Salsa Amalia, Herlini Naufalin, dan saya sendiri Enggi Nurul Pramesti. Kami akan mempresentasikan tentang ilmu kalam modern dan pokok-pokok pemikiran kalam Muhammad Abduh. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Salsa Amalia. Ya, saya Salsa Amalia. Di sini saya akan membacakan pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah disiplin filsafat mencari prinsip-prinsip teologi Islam melalui dialektika. Dalam bahasa Arab, perkataan ini secara harfiah bermakna kata-kata. Terdapat banyak tafsiran mengapa disiplin ini digelari kalam. Salah satu alasannya adalah kontroversi terbesar dalam bidang ini, yang berkaitan dengan firman Allah sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Kalam berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti perkataan. Secara istilah, ilmu kalam adalah suatu kajian ilmu yang berupaya untuk memahami keyakinan keagamaan dengan argumentasi yang kokoh. Menurut bahasa ilmu kalam berasal dari kata kalam yang artinya pembicaraan atau perkataan. Menurut istilah adalah kajian ilmiah yang berupaya untuk memahami keyakinan keagamaan dengan didasarkan pada argumentasi yang pokok yang kuat. Kemudian biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di suatu desa di Mesir, Hilir tahun 1849. Bapaknya bernama Abduh Hasan Khairullah, berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Ibunya dari bangsa Arab yang silsilahnya sampai ke Umar bin Khattab. Mereka tinggal dan menetap di Mahlah Nasr. Muhammad Abduh dibesarkan di lingkungan keluarga yang taat beragama dan mempunyai jiwa keagamaan yang teguh. Perbedaan pendapat tentang tempat dan tanggal lahir Muhammad Abduh timbul karena suasana kacau yang terjadi di zaman Muhammad Ali. Kekerasan yang dipakai oleh penguasa-penguasa Muhammad Ali dalam mengumpulkan pajak dari penduduk desa yang menyebabkan petani-petani selalu pindah tempat untuk menghindari beban berat yang dipikul atas diri mereka. Ayah Abduh sendiri senantiasa pindah dari desa ke desa. Dalam masa 1 tahun itu, ia berkali-kali pindah. Akhirnya, setelah membeli sebidang tanah di desa Nasr untuk digarap orang tua Abduh, di mana orang tua Abduh ini memilih tinggal dan menetap di desa tersebut. Di tempat inilah Abduh diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya yang kendati tidak memiliki latar belakang pendidikan sekolah. Namun, dengan kepribadian yang soleh dan taat, mampu membawa Abduh berkembang menjadi sosok pemuda dewasa dan cerdas. Kemudian pemikiran pendidikan Islam Muhammad Abduh. Ada 3 pemikiran. Yang pertama itu tingkat rendah. Tingkat rendah ini bertujuan untuk pemberantasan buta huruf sehingga dapat membaca apa yang tersurat dan dapat berkomunikasi lewat tulisan. Selain itu juga terhitung yang menunjang kegiatan mereka sebagai petani, pegawai, pengusaha, maupun guru dan pemimpin. Di samping itu, anak juga diharapkan sudah mempunyai dasar-dasar ilmu agama yang kuat dan dapat pula mengamalkan pokok-pokok ajaran agamanya sesuai dengan kemampuan intelektualnya. Kemudian yang kedua ada tingkat menengah. Ini bertujuan untuk mendidik anak agar dapat bekerja sebagai pegawai pemerintah, baik sipil maupun militer. Mereka diharapkan oleh negara untuk menjadi orang-orang bertanggung jawab dan dapat dipercaya terhadap tugas-tugas yang mereka emban. Kemudian yang terakhir ada tingkat tinggi. Ini bertujuan untuk mencetak tenaga guru dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang berkualitas. Mereka yang telah lulus dari sekolah tinggi ini diharapkan bisa menjadi guru untuk seluruh jenjang pendidikan. Nah, selain pendidikan akal, Muhammad Abduh juga menekankan pentingnya pendidikan jiwa atau pendidikan moral spiritual. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Salsa Amalia. Kemudian ada pokok-pokok pemikiran Muhammad Abduh di bidang sosial keagamaan. Yang pertama itu kemajuan agama Islam tertutup oleh umat Islam sendiri.
di mana umat Islam beku dalam memahami ajaran Islam, dihafalkan lafadznya tapi tidak berusaha mengamalkan isi kandungannya. Kemudian yang kedua, ada akal mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam, yaitu artinya agama adalah sejalan dengan akal dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akal. Jadi dari akal akan terungkap misteri alam semesta yang diciptakan oleh Allah untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Hanya dengan ketinggian akal dan ilmu manusia mampu mendudukan dirinya sebagai makhluk Allah yang tunduk berbakti kepada Yang Maha Pencipta. Yang ketiga, ajaran Islam sesuai dengan pengetahuan modern, begitu pula ilmu pengetahuan modern pasti sesuai dengan ajaran Islam.